Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, selamat siang sahabat warahmatullahi Nirmala ya. Kita kembali lagi karena tadi ada kesalahan teknis yang tadi ya. Kita ulangi untuk live kita hari ini. Semoga sahabat Nirmala senantiasa dalam keadaan sehat. Oke, kembali bersama kami di program Nirmala Suri Menyapa dengan tentunya dengan tema yang berbeda untuk khasnya. Kayaknya minggu kemarin sama minggu ini masih sama ya. Next nanti insya Allah lah ganti lagi. Oke. Oke sahabat Nirmala, sebelum kita lanjut ke tema, ya nggak lupa kan untuk jargonnya Nirmala Suri Menyapa? Nggak lupa kan? Nggak lupa kan? Iya, oke. Nirmala Suri Menyapa, salam sehat, salam bahagia. Oke, kita semuanya harus centil ya. Eh, Aura sehat, aura bahagianya itu terpancar karena dengan begitu akan memperkuat imun kita. Oke, iya. Ini kita akan kedatangan beriang spesial. Iya. Selamat datang Ibu Wina Iriani. Oh iya, selamat pagi apa siang ya? Siang ya ini ya. Pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Untuk Iya. Oke. Kabarnya gimana ini? Mbak atau Bu ini manggilnya? apa ya? Monggo silakan. Oke, iya. Sehat kan ini? Alhamdulillah. Oke, iya ini temanya adalah ayo tingkatkan imunitas di masa pandemi lewat makanan. Ini sangat menarik sekali ya Bu ya. Oh iya, sangat menarik sekali tema kita pada pagi hari ini. Oke, ya karena memang selain kita harus menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga, tentunya asupan gizi kita harus tetap dijaga juga. Nah, untuk sahabat Nirmala yang ingin bertanya seputar tema, silahkan nanti ini ya, tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kalau waktunya cukup akan kita jawab dengan langsung dari ahli gizinya. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, karena memang waktunya sudah siang ya ini Bu ya. Oke, kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita. Monggo, Ibu Wina, silakan. Langsung saja. Yes. Di era pandemi ini kan kehidupan kita kan banyak mengalami perubahan untuk kehidupan sehari-hari. Yes. Kita harus beradaptasi dari perubahan Perubahan, tersebut. Dari memakai, kita diwajibkan untuk memakai APD. Yes. Dari masker, selain itu kita diwajibkan untuk selalu rajin cuci tangan. Cuci tangan, Ya, itu kita harus bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut. Ya, untuk meningkatkan imunitas tubuh melalui makanan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Wah, ini menarik sahabat ya. Meningkatkan imunitas dengan makanan ya Bu ya. Iya. Oke. Yaitu yang pertama status gizi tubuh kita. Entah itu status gizi tubuh kita itu apakah sudah mendukung untuk meningkatkan sistem imun, kita berstatus gizi normal, baik, ataukah kurus, ataukah obesitas. Ya. Yang kedua yaitu tentang evaluasi pola makan kita, apakah sudah mendukung untuk meningkatkan sistem imunitas. Ya, kita evaluasi lagi pola makan kita sehari-hari itu bagaimana. Ya. Terus yang ketiga adanya gizi seimbang itu sudah kita terapkan belum dalam kehidupan sehari-hari. Ya, gizi seimbang itu apa saja? Gizi seimbang itu untuk asupan sumber karbohidrat, lemak, protein itu kita harus seimbang dalam sehari-hari. Dalam asupannya itu ya Bu ya? Dalam asupannya. Nah, gizi seimbang itu diterapkan dalam 4 pilar untuk kehidupan sehari-hari. Wow, apa ini ya? Yaitu makan yang beraneka ragam makanan. Makan apapun ya? Iya, beraneka ragam makanan. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Yang ketiga yaitu melakukan aktivitas fisik. Yang keempat yaitu memantau berat badan kita secara teratur. Ini sangat diperlukan untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gizi seimbang itu dapat kita terapkan dalam tumpeng gizi seimbang. Biasanya kita sebutnya tumpeng gizi seimbang. Tumpeng gizi seimbang. Lah, tumpeng gizi seimbang itu isinya apa saja? Ada karbohidrat 3 sampai 4 porsi yang harus kita konsumsi setiap hari. Terus selain itu sayur. Lah, sayur itu kita harus perbanyak makan sayur. Nah, sayur
3 sampai 4 porsi dalam sehari ya untuk sayur. Nah, untuk buah itu lebih kecil daripada sayur. Ya sekitar 2 sampai 3 porsi dalam sehari. Sayur. Ya. Nah, untuk buah, untuk lauk pauknya sendiri itu 2 sampai 3 porsi sama dengan konsumsi buah. Terus jangan lupa yang harus diingat, batasi konsumsi GGL. Batasi konsumsi GGL. GGL itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak GGL? GGL, ada yang tahu nggak ini ya, sahabat Nirmala ya kira-kira? GGL itu adalah garam, gula, sama lemak. Wow, ini sulit ya untuk biasanya ya. Nah, konsumsi garam sehari itu kita dianjurkan tidak lebih dari 4 sendok makan. Wow, ini tuh terlalu minim ya. Biasanya untuk yang gula, generasi micin gini. Itu untuk gula 4 sendok makan. 4 sendok makan itu gula ya. Dan untuk garam itu tidak lebih dari 1 sendok teh kalau garam. Malah nih lebih ya. Lebih kecil kalau garam. Terus kalau untuk minyak itu atau kita sebut dengan lemak itu tidak lebih dari 5 sendok makan dalam sehari. Jadi konsumsi GGL itu harus kita batasi agar terhindar dari penyakit tidak menular seperti apa, hipertensi, diabetes dan lain sebagainya. Ya. Nah, pada masyarakat umum kan biasanya tumpang gizi seimbang itu apa? Mengingatnya tuh sangat sulit. Sangat sulit ya. Apalagi untuk orang awam kayak gini ya. Ya itu. Maka dari itu untuk lebih memudahkan kita mengingat tumpang gizi seimbang itu, kita biasanya lebih cukup dengan sebut isi piringku. Isi piringku. Ya, isi piringku. Isi piringku itu terdiri dari 1/3 dari karbohidrat, 1/3 dari sayuran, selain itu 1/3 sisanya protein dan buah-buahan. Nah, itu lebih memudahkan mengingat pada masyarakat yang awam terhadap tumpang gizi seimbang. Lebih gampangnya isi piringku. Nah, di sini untuk meningkatkan daya tahan tubuh ada beberapa jenis zat gizi yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh melalui makanan, yaitu makan makanan yang tinggi protein. Ya, entah itu dari protein nabati, contohnya ada tahu tempe dan produk olahan lainnya. Ya, terus selain itu ada protein hewani, ada seperti daging, ayam, ikan, telur dan lain sebagainya. Macam-macam ya, ya macam-macam. Pokoknya kita tinggalkan makanan yang tinggi protein. Ya. Selain itu, kita bisa juga meningkatkan sistem imun dengan meningkatkan asupan vitamin dan mineral. Itu vitamin dan mineral. Vitamin, terutama vitamin A. Vitamin A ya ini ya? Ya. Vitamin A itu untuk membantu sistem kekebalan tubuh sehingga kita mendapatkan perlindungan terhadap infeksi. Contoh dari vitamin A, makanan yang mengandung vitamin A itu ada wortel, ada brokoli, ada ubi jalar, ada bayam dan lain sebagainya. Banyak ya sebenarnya? Banyak. Terus untuk selain itu ada vitamin E. Nah, vitamin E kan biasanya untuk antioksidan. Nah, antioksidan untuk menetralkan radikal bebas sehingga bisa meningkatkan sistem imun tubuh kita. Contoh dari vitamin E itu sendiri yaitu ada kacang-kacangan, sayur hijau, ada minyak sayur dan lain sebagainya. Terus selain itu kita juga meningkatkan konsumsi asupan dari vitamin C itu sendiri, yaitu vitamin C itu sendiri dapat membantu pembentukan antibodi untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Nah,
Contoh dari vitamin C itu sendiri yaitu ada pepaya, ada stroberi, ada jambu biji, contohnya ada seperti kiwi dan lain buah-buahan itu ya, buah-buahan yang segar gitu. Iya, mengandung vitamin C. Terus selain itu ada zinc. Zinc juga dapat meningkatkan sistem imun tubuh kita. Nah, zinc ini mengoptimalkan kerja sistem imun tubuh kita. Contohnya seafood lah, siapa yang suka seafood? Terus selain seafood ada daging, terus ada hati ayam, ada telur, ada keju, nah dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada hal yang penting juga yang harus diperhatikan selain dari jenis makanan yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh kita, yaitu pada proses pemasakan. Pada proses pemasakan itu kita juga harus memperhatikan biar kandungan gizi itu tidak hilang akibat pemasakan. Nah, yang harus diperhatikan misal kita dari pasar belanja nanti sampai rumah, barang tersebut harus kita sortasi dulu, pilih apakah ada bahaya fisik, misal ada kerikil atau ada ulatnya atau bahaya biologinya, itu kita harus pilah dulu, sortasi dulu ya. Biasanya langsung dari penjualnya ya itu ya. Nah, itu setelah kita pilah, kita cuci pada air yang mengalir ya. Setelah kita cuci pada air mengalir, baru kita potong-potong langkahnya ya. Habis itu baru masuk ke proses pengolahan. Nah, pada proses pengolahan ada hal yang harus diperhatikan, yaitu suhu api. Suhu api itu harus diatur ya? Iya. Nah, apabila suhu apinya kita masaknya terlalu panas, apinya terlalu besar, itu dapat mengakibatkan sebagian zat gizi itu hilang karena proses pemanasan tersebut, pemasakan. Itu. Nah, selain itu juga ada hal yang harus diperhatikan seperti penyimpanan dari bahan makanan itu sendiri. Misal untuk bahan makanan basah kita simpan dalam ruang pendingin. Untuk bahan makanan kering dapat kita simpan pada suhu ruangan. Itu sendiri Mbak Surya. Oke. Ya. Ini luar biasa loh responnya dari sahabat Nirmala, itu banyak sekali pertanyaan yang masuk ini Bu. Wah ini. Ada lagi Bu? Udah. Gitu ya? Ya, kalau ada pertanyaan. Oh iya, ini banyak sekali kebetulan pertanyaan yang masuk ya, jadinya langsung ke sahabat ya. Ini salah satunya ya, tadi ada pertanyaan, bagaimana cara orang ini ya, vegetarian itu untuk meningkatkan sistem imun itu bagaimana? Soalnya kan makanan yang diasup itu kan terbatas juga gitu. Oh iya, kalau dari siapa tadi? Maulana ya ini ya. Oh ya. Untuk orang vegetarian itu sendiri kan ada tingkatannya vegetarian itu. Oh gitu. Ya. Untuk vegetarian kan jenisnya ada vegan. Vegan itu tidak konsumsi produk hewani sama sekali. Sama sekali enggak konsumsi? Iya, disebut vegan. Terus ada lacto-vegan. Lacto-vegan itu tidak konsumsi seperti daging, ikan, unggas, tetapi dia masih konsumsi seperti telur. Oh, telur itu yang telur masih konsumsi. Masih konsumsi, jadi dia masih bisa meningkatkan sistem imun melalui itu protein hewaninya tadi, telur. Oh, ya, lewat protein itu nabatinya juga bisa dari itu tahu, tempe. Tahu tempe. Ya, penting enggak daging ya. Ya, terus ada ovo vegetarian. Ovo vegetarian itu masih mengkonsumsi telur, tetapi tidak mengkonsumsi susu dan produk turunannya. Contohnya seperti apa ini? Ya, contohnya dia hanya mengkonsumsi telur, tapi dia tidak mengkonsumsi seperti susu, keju, seperti turunannya. Itu. Susu keju itu dia tidak konsumsi ya, tapi hanya telur yang dikonsumsi. Hanya telur. Selain itu juga ada protein nabatinya. Itu yang dapat meningkatkan sistem imunitas. Terus untuk
PSK vegetarian itu sendiri dia tidak makan daging, unggas, tetapi dia makan ikan, telur sama susu. Oh, jadinya memang macam-macam ya ini ya. Lah, untuk vegetarian sendiri itu adalah semi vegan itu. Jadi dia juga mengkonsumsi dari nabati, juga konsumsi dari daging, dari hewani. Jadi dia semi vegetarian. Masih istilahnya setengah-setengah ya? Ya. Terus untuk dari tadi lakto-ovo itu sebenarnya gabungan dari keduanya, yaitu ada lakto sama ovo. Lakto tadi dia tidak mengkonsumsi daging tapi dia mengkonsumsi telur. Sedangkan ovo tadi dia masih mengkonsumsi telur tetapi tidak mengkonsumsi produk susu. Dengan turunannya itu. Terus ada polatarian itu termasuk mengkonsumsi dari jenis unggas saja. Oke, jadi banyak sekali ya, masih bisa untuk meningkatkan sistem imun. Jenis vegetarian itu banyak macam-macam gitu ya. Itu Sobat Nirmala ya, tadi pertanyaan sudah terjawab. Bagaimana orang vegetarian itu meningkatkan imunnya ya, karena produk diet yang ini kan mereka macam-macam ya caranya itu. Yes. Nah itu kan ada banyak pilihan, nah silahkan untuk dicoba. Sudah terjawab ya. Ini ada lagi. Makanan apa saja yang mengandung lemak baik? Ini dari Mbak siapa? Jenita ini ya. Mbak Jenita? Oh ya, makanan yang mengandung lemak baik itu seperti contohnya dari kacang-kacangan, dari biji-bijian, apokat, minyak nabati, itu termasuk lemak baik, termasuk dari HDL biasanya. Kalau penjelasannya sangat panjang sekali. Sangat panjang sekali ya. Dijelaskan ya. Daya imunitas. Iya. Oke. Ini, ini sampai bingung untuk milahnya ya ini ya. Ini bisakah konsumsi nasi diganti dengan konsumsi karbohidrat lainnya yang setara dengan nasi? Dan itu contohnya seperti apa? Seperti orang yang diet ya. Oh itu, iya ya. Dia orang diet tapi ingin meningkatkan sistem imunnya pasti. Gantinya nasi sama apa? Iya. Nah, nasi itu sendiri dapat diganti seperti dari sumber karbohidrat atau yang sering kita sebut seperti hidrat arang, dapat kita ganti seperti kentang. Kentang ya? Kentang. Nah, berat dari kentang 200 gram kentang itu mengandung 175 kalori, 4 gram protein dan 40 gram karbohidrat. Itu setara dengan nasi 100 gram. Wah, ini harus ada perhitungan ya ini ya. Kalau yang mau diet harus ada perhitungannya. Ya, harus konsultasi gizi dulu dengan ahli gizi. Nah, ini harus konsultasi dulu sama ahli gizi. Untuk yang di RSNS ini ada jadwal khusus enggak Bu untuk konsultasi? Bisa nerima enggak ini? Oh, bisa setiap hari Senin sampai Sabtu. Oh, tuh catat ya sahabat Minggu ya. Kecuali hari Ahad ya. Iya. Iya, catat ya sahabat Nirmala. Ternyata di rumah sakit Nirmala Suri itu menerima konsultasi gizi langsung dari ahli gizinya. Harinya Senin sampai Sabtu. Ya. Tanggal merah sama hari Ahad itu libur. Jamnya jam berapa ini? Jamnya dari jam 8 sampai jam 3. Jam 8 sampai jam 3. Untuk ininya kan sesuai jam kerja. Oke. Terus sahabat Nirmala yang mau konsultasi gizi pandangan ya di era Covid ini atau yang mau diet seperti apa? Susah ya memang ya Bu ya. Susah. Kadang tuh pengennya diet dengan gak makan sama sekali gitu ya, bisa turun. Ya, bisa turun langsung, tapi setelah itu naik lagi gitu jadinya. Karena memang ada triknya ya. Triknya sendiri dan ada perhitungannya sendiri kalau mau yang konsultasi gizi datang saja ke Nirmala Suri. Iya, karena itu memang ini ya kadang tuh pengennya kalau diet itu cepet-cepet ndang turun berat badannya. Iya. Padahal ada perhitungannya supaya daya tahan tubuh kita ini tetap terjaga. Diet tapi tetap sehat. Nah, kadang tuh diet sampai tipes juga banyak nih. Salah diet ya lo itu. Oke, iya. Ini ada pertanyaan bagus banget ini.
cara meningkatkan imunitas pada anak, apakah yang dimakan itu sama ya? Gimana di era pandemi ini? Oh ya, cara meningkatkan sistem imun dari Ibu Wiwi ini. Nah, imunitas pada anak selama pandemi itu juga sama. Yang penting kita tingkatkan asupan makan dari sumber protein itu tadi. Dari protein hewani, nabati itu tadi ya. Selain itu dari sumber vitamin dan mineralnya ada vitamin A, C, E, zinc ya. Itu terus kalau anak ada itu dari sumber apa? Folat juga, itu juga penting dari sumber folat, selenium, Fe, banyak sekali jenis apa ya, vitamin dan mineral. Untuk anak ya? Yang penting itu hampir sama. Yang membedakan hanya nanti perhitungan sebelum kita apa ya, menentukan itu perhitungan status gizi seperti yang di awal tadi ya. Untuk status gizi itu kan menjadi faktor yang menentukan imunitas tubuh juga, itu tadi harus dikonsultasikan dengan ahli gizi juga. Oh iya, ini memang sendiri. Ini kayaknya harus ini ya, konsultasi ahli gizi dulu ya. Sebelum kita ini. Pada dasarnya untuk makanan gizi untuk anak itu sama ya. Sama untuk di era pandemi itu maupun yang biasanya, tapi lebih ditingkatkan. Lebih ditingkatkan tidak ketika sebelum pandemi kayak gitu. Jadi memang kita harus sebagai orang tua, apalagi yang mempunyai balita itu harus benar-benar apa ya, lebih protek lagi ke anak. Karena dalam masa anak tumbuh kembang seperti ini, anak masih penasaran dengan hal itu kan, pegang apa seperti itu kan, takutnya kita nggak tahu sekitarnya itu terkena virus atau tidak. Jadi antisipasinya memang kita sebagai orang tua, selain untuk makanan yang biasa seperti kita konsumsi makanan, tetap itu sama, tapi ditingkatkan lagi, lebih lagi. Yang sebelumnya nggak suka sayur, kita coba untuk olahan sayur ya Bu. Sayur dengan berbagai olahan, misal dibentuk seperti boneka atau dibentuk apa biar gitu. Anak itu ada kemauan untuk gitu ya? Makan dan pada waktu makan itu dibikin suasananya itu nyaman. Sehingga anak itu mau makan. Dengan cara, karena banyak ini ya, kadang tuh pemaksaan gitu ya, untuk orang tua anaknya itu makan gitu loh. Jangan sampai ada ancaman. Kadang yang penting harus makan gitu kan, diancam atau seperti apa. Jangan, no. Karena usia-usia balita itu selain juga kita membutuhkan imun yang lebih ya untuk kesehatan, karena itu usia golden age, sahabat Nirmala, ibu-ibu itu usia yang sangat bagus sekali untuk anak itu menyerap segala ilmu, segala sesuatu yang baru di ini, dan itu akan tertanam gitu loh, bekas di sini. Jadi kita harus pintar-pintar bagaimana caranya untuk ini ya, menjaga anak kita. Iya, betul Mbak Surya. Iya. Waduh, ini banyak sekali. Kalau ibu hamil di saat pandemi ini gimana cara meningkatkan imunitasnya, Mbak? Ya, untuk ibu hamil juga sama saja peningkatan imunitasnya. Kita dari peningkatan ibu hamil kan kebutuhannya kan lebih besar ya. Lebih besar juga ya. 1000 hari pertama pada kandungan itu ya. Dari protein dia harus ditingkatkan dari trimester pertama, trimester kedua, trimester 3. Terus selain itu juga vitamin dan mineralnya juga harus ditingkatkan. Selain itu juga seperti apa? Fe, besi seperti asam folat. Kalau untuk ibu hamil itu sangat penting itu. Oh gitu ya. Pada intinya sama saja ya, sama saja. Tapi cuman ada tingkatan berapa proteinnya, cuman dari Fe-nya berapa gitu, cuman itu aja. Oh iya, apalagi kalau yang nggak ngidam itu ya, biasanya kalau bisa makan apapun yang bisa dimakan itu makan aja. Jadi nggak ada pantangan atau harus dia seperti apa, nggak ada ibu ya. Ibu yang sedang hamil ya, tetap konsumsi makanan apapun yang beraneka ragam, sehat dan bergizi. Iya ya. Yang makanan junk food gitu gimana itu? Ya, untuk makanan junk food itu dibatasi ya. Oh, dibatasi. Itu jangan ya itu. Boleh, tapi ya, dibatasi boleh, ya. Tapi dibatasi ya, soalnya nanti kan beresiko ke penyakit yang lainnya. Oh gitu. Jadi makan apa aja lah Bu. Yang penting itu sehat ya. Yang kita memang fokusnya ke makanan itu sehat. Kalaupun mau makan dengan tambahan yang lainnya, monggo. Tapi memang porsinya harus lebih kecil gitu ya. Jangan lebih banyak makanan yang ini ya daripada makanan yang sehat. Wah, ini luar biasa sekali ya ini ya atensinya ya, karena memang
era pandemi ini iya, era pandemi ini kan banyak sekali apa namanya, stres gitu ya, stres, nggak doyan makan kayak gitu. Jadi Ya, kan nggak ada makan, pada takut nanti penularan melalui penurunnya makan atau gimana. Selama ini kan belum ada penelitian bahwa virus corona itu menular melalui makanan, itu belum makanan. ada. Iya, yang Ya, penting kita harus sehat ya, jaga jaga itu. makan yang Iya, banyak dan bergizi ya. iya. Oh, ini ada pertanyaan dari Safrudin Soba ya ini ya. Apa efek kalau kebanyakan minum vitamin C, Bu? Ada efeknya nggak? Ada, kebanyakan efek minum vitamin C. Sebenarnya kita gini, jangan berbondong-bondong untuk cari suplemen di era pandemi itu. Kita maksudnya menggerakkan untuk makan makanan yang bergizi saja, gizi seimbang. Kita tingkatkan itu ya. Untuk efeknya kebanyakan suplemen vitamin C nanti bisa berefek pada misal ginjal. Itu menjadi penyakit gagal ginjal itu sendiri ya, contohnya seperti itu. Gitu ya. Jadi tidak usah berbondong-bondong kita cari suplemen, yang penting tingkatkan asupan tadi, protein, vitamin dan mineral dari makanan, itu saja yang penting tuh. Jadi memang semuanya itu harus terukur porsinya seperti apa. Boleh minum vitamin C tapi masih dalam batas, iya, batas harus konsultasikan dengan dokter dulu. Oh gitu. Oh iya, itu ya sahabat Nirmala ya, karena memang ini kebanyakan di era pandemi ini banyak sekali yang menyarankan ya untuk vitamin C yang banyak. Tapi kita nggak tahu porsi tubuh kita itu seperti apa. Karena tiap orang itu kan berbeda-beda ya. Mungkin dengan yang satu orang yang banyak itu enggak apa-apa, tapi untuk ukuran orang lainnya itu sangat beresiko. Jadi memang sesuatu itu apa yang perlu kita masuk ke dalam tubuh kita itu benar-benar harus dibatasi ya, dikontrol sesuai standar kesehatan tentunya. Sesuai porsinya saja. Iya, betul. Iya, ini banyak sekali ya sebenarnya, tapi memang keterbatasan waktu ini. Takutnya udah azan belum ini ya? Udah azan? Belum ya? Oke. Ini Bu Ina ya, untuk tadi pada anak-anak tadi ya, memang sangat rentan sekali ya Mbak Ina. Sangat rentan sekali. Untuk manula seperti apa Mbak? Untuk makanan yang harus dikonsumsi manula ini juga sama saja, untuk kita tingkatkan dari sumber protein dari hewani, nabati tadi itu ditingkatkan, kecuali kalau ada faktor penyakit penyerta seperti asam urat kan dia dari rendah purin itu turunan dari protein itu sendiri. Kecuali kalau yang ada penyakit penyertanya itu kan untuk vitamin dan mineral juga harus ditingkatkan, tapi kecuali kalau ada penyakit penyertanya itu dibatasi. Oh gitu ya, jadi memang nggak ini ya, nggak bisa sembarangan ya. Sembarangan, kita harus, apalagi kalau manula itu lebih rentan daripada balita ya. Sebenarnya balita itu juga rentan ya, rentan itu balita atau anak-anak manula itu sangat rentan sekali. Oke. Iya itu sahabat Nirmala ya, bagi yang mempunyai manula iya ya di keluarganya itu kan memang rentan sekali untuk terpapar virus ini. Tapi nggak usah takut, karena kalau kita dengan konsumsi makanan yang sehat, makanan yang bergizi, itu insya Allah tidak akan gampang terpapar virus ya. Corona ya. Iya. Baik, ini akan sangat menarik sekali ya dengan perbincangan dengan ahli gizi Rumah Sakit Nirmala Suri ini, karena memang kalau dibahas di sini satu-satu itu nggak akan cukup ya. Iya. Karena kalau dibicara dengan ahli gizi, makan aja harus diatur, harus kita hitung beratnya ya, timbangannya seperti apa harus kita hitung. Nah, untuk itu ya, sahabat Nirmala, datanglah langsung ke Nirmala Suri ya untuk konsultasi langsung dengan ahli gizinya yang standby setiap hari Senin sampai Sabtu, jam kerja dengan jam 2 ya. Jam 8 sampai jam 3. Jam 8 sampai dengan jam 3. Kecuali tanggal merah maupun hari Ahad ya. Tanggal merah itu oke, terima kasih ya untuk yang sudah bergabung di acara Nirmala Suri Menyapa. Next akan kita kita akan tampilkan dengan topik yang berbeda, dengan ahli yang berbeda, ahlinya masing-masing, karena di Nirmala Suri ini banyak sekali ahli-ahli ya.
dokter spesialis banyak, ahli gizi ada, yang mau konsultasi psikologi juga ada. So, jangan takut, jangan khawatir lah kalau datang ke sini. Dan Nirmala Suri di sini yang mau kontrol, yang mau periksa itu sudah aman. Ya sahabat, ya, karena kita melakukan screening yang ketat sebelum masuk ke Nirmala Suri. Oke ya, yang mau konsul untuk ahli gizi ini bisa nanti hubungi ke nomor 021 592 192. Nomornya 021 0271 592 192. Nanti akan langsung terhubung sama operator dan bilang mau konsultasi gizi. Tapi alangkah baiknya untuk konsultasi gizi itu buat perjanjian ya, karena konsultasinya kita ke sini langsung tanya-tanya dulu boleh ya. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih sudah bergabung di Rumah Lasur Menyapa. Tunggu kedatangan kami dengan topik dan narasumber yang berbeda ya. Oke ya, sebelum kita tutup ya Bu Ina ya, Iya. kita jargon dulu ya. Iya. Oke, Nirmala Suri Menyapa. Salam sehat, salam bahagia. Wuh, ramai sekali ya di sini. Terima kasih untuk sahabat Nirmala semuanya. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa sehat, jangan lupa bahagia ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.